Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Welcome back to my channel TPMDS. Selamat datang kembali pada channel TPMDS. Hai sobat-sobat TPMDS, manapun berada, informasi terbaru terkait rekrutmen ASN P3K Guru tahun 2022. Nah, Bapak Ibu, alhamdulillah ada informasi terbaru terkait rekrutmen ASN P3K tahun 2022 datang dari Provinsi Jateng ya. Nah, ini langsung dari Bapak Gubernur Jawa Tengah Haji Ganjar Pranowo. Nah, dari Bapak Ganjar memaparkan beberapa langkah yang harus dikaji lebih mendalam, yaitu ihwan penghapusan honorer yang pada imbasnya ya yang diterbitkannya peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, Bapak Ganjar Pranowo sendiri mengatakan khususnya untuk P3K guru ataupun untuk guru-guru honorer yang akan diangkat menjadi ASN ini dilakukan yaitu penyebaran khusus untuk guru ya. Jadi guru ini akan disebar pada daerah-daerah Provinsi Jawa Tengah ya. Jadi di sini juga kemarin sudah ada yaitu hasil dari audiensi kemarin Bapak Ibu ya di sini. Untuk Provinsi Jawa Tengah ini ada 10.103 ya, dan 10.000 lebih intinya Bapak Ibu di Provinsi Jawa Tengah. Dan poin keempat paling penting adalah data pengusulan tambahan kuota formasi yang diajukan oleh BKD Provinsi serta BPKAD serta Bapeda dan Dinas Pendidikan Jateng ini sudah berada pihak eksekutif 1 Jateng yakni pada Bapak Gubernur Ganjar Pranowo. Nah, oleh Bapak Gubernur ini sudah diajukan ke pihak Menpan RB dan pihak Pemprov Jateng masih menunggu beberapa yang disetujui oleh Menpan RB. Alhamdulillah ya. Nah, ini Bapak Ibu langsung konfirmasi dari Bapak Ganjar Pranowo terkait untuk honorer pada daerah Provinsi Jawa Tengah serta guru honorer yang akan diangkat menjadi P3K. Nah, berikut sedikit cuplikan langsung dari Bapak Ganjar Pranowo selaku gubernur dari Jawa Tengah. Kalau honorer saya kira mesti ada tahapannya ya, jangan langsung. Karena kalau langsung dihapus dan tenaganya kurang, itu akan menyulitkan. Ada dua cara. Satu, tahapnya dikurangi, fit out pelan-pelan gitu. Yang kedua, mendorong penggunaan teknologi sehingga kalau mereka tidak ada, teknologi bisa menggantikan. Selama itu tidak bisa, ya kebutuhan itu pasti ada. Apalagi kalau kita bicara guru, wah guru kurangnya masih banyak, termasuk persebarannya. Nah, kalau kita mau hitung terus kemudian disebarkan, biasanya sih kalau disebarkan agak jauh, ya harus negosiasi dulu dengan personnya. Nah, lanjutnya ini informasi dari Provinsi Riau ya, alhamdulillah dari Pemprov Riau. Kita ketahui di sini Pemprov Riau memiliki 1.333 guru honorer lulus passing grade. Namun kemarin ini ada 263 dan sekarang alhamdulillah Bapak Ibu ya. Ini langsung dilansir dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika Provinsi Riau, yaitu Gubri sampaikan tentang perjuangan tenaga honorer pada saat menghadiri acara penyambutan dan pembukaan orientasi karyawan baru pekerja waktu tertentu atau PWT pada Pertamina Hulu Rokan ya. Nah, ini pada hari Selasa 2 Agustus tahun 2022. Nah, apa sih di sini yang Bapak Gubri ini sampaikan ya. Nah, poin pentingnya adalah Bapak Ibu ya di sini Samsuar ingin ribuan guru honorer ingin diangkat menjadi P3K ya. Nah, kemudian alhamdulillah berkat perjuangan kita untuk guru honorer SMA SMK di Riau lebih kurang dari 800 orang insya Allah akan menjadi P3K. Alhamdulillah sekali Bapak Ibu ya. Ini dilansir dari 3 Agustus tahun 2022 ya. Nah, ini Samsuar bersama Bupati Gubernur se-Indonesia tengah memperjuangkan nasib dan tenaga honorer lainnya. Ya, alhamdulillah sekali. Belum lagi honorer di kabupaten yang tepatnya di kabupaten daerah Riau ya. Makanya saya bersama para Bupati Riau, Gubernur se-Indonesia sedang berjuang agar tenaga honorer tidak diberhentikan. Nah, alhamdulillah sekali. Tadinya di sini untuk guru ya, untuk guru tadinya di sini adalah 263 dan sekarang sudah bertambah yaitu 8.000 orang. Nah, ini Bapak Ibu 8.000 orang artinya sudah mencukupi untuk guru honorer yang sudah lulus passing grade. Nah, dan Bapak Ibu di sini akan dilaksanakan juga jika honorer dari SMA dan SMK ini sekitar 8.000 orang, ini akan ada yaitu gelombang kedua yaitu untuk seleksi verifikasi.
dan bahkan ya akan ada yaitu untuk seleksi umum, itu untuk peserta umum di seleksi P3K Guru tahun 2022. Jadi menurut Bapak Samsuar ya, pertama pekerjaan pegawai negeri sangat terbantu dengan adanya guru honorer, dan selain itu juga dia teringat dulu juga pernah menjadi honorer. Nah ini Bapak Ibu ya, karena asalnya dari honorer, dia juga teringat sebagai honorer karena saya dulu pegawai honorer katanya. Nasib saja sekarang jadi gubernur. Jadi ini regenerasi sangat bisa ya, pegawai-pegawai honorer ini menjadi gubernur nantinya. Amin ya, alhamdulillah ya. Ya saya juga tak menyangka jadi gubernur, kuncinya kerja keras, berdoa harus seimbang ya Bapak Ibu ya. Nah di sini alhamdulillah sekali Bapak Ibu dari dari Pemprovnya Provinsi Riau ya. Ini memang berasal dari honorer dan akan memperjuangkan segenap upaya untuk honorer dan mendapatkan formasi sekitar 8.000 orang. Ini alhamdulillah sekali. Nah, berikut sedikit cuplikan dari Bapak Samsuar ya untuk daerah Provinsi Riau. Saya juga terpancing hari ini hadir karena di tengah pegawai kami di lingkungan pemerintah, baik kementerian, termasuk juga kami juga pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, kota, sekarang dihadapkan dengan kebijakan pemerintah, ada peraturan pemerintah agar tahun depan tenaga kerja yang honor ini diberhentikan, walaupun ini belum tentu dilaksanakan secara utuh, karena sudah ada solusinya. Salah satu, mereka ini walaupun tak bisa diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil, tapi diberikan kesempatan untuk bekerja sebagai P3K, tapi belum tentu seluruhnya. Untuk guru, alhamdulillah nih berkat perjuangan kita, insya Allah menjadi P3K ada lebih kurang 8.000 orang di Riau ini. Itu baru dari provinsi, guru-guru yang ngajar di SMA, SMK, belum lagi nanti yang ada di kabupaten kota Riau, bahkan Indonesia. Kami bersama para gubernur dan para bupati masih memperjuangkan ini agar tidak diberhentikan. Saya juga selalu ditanyakan, kenapa Bapak selalu berjuang mengenai pegawai honor nih? Karena saya ini dari pegawai honor dulu. Saya kan selalu ngomong di mana-mana tuh. Di Bali kami rapat dengan seluruh gubernur, saya ngomong itu juga. Kemudian ada 3 gubernur di Padang, kami ada pertemuan dengan anggota DPR Komisi 2. Komisi 2 ini kan termasuk bidang pegawai negeri. Kami juga ngomong itu juga. Sampai di sini juga kemarin sering ngomong ini. Ada wartawan nanya sama saya, kenapa Bapak ngomong itu? Karena saya dulu dia pegawai honor. Saya tak menduga juga bisa jadi gubernur dari pegawai honor. Jadi kalian juga seperti itu nantinya. Hari ini PWT, tadi ada masukan temannya, tambah T lagi depan, Pak. Tapi sebelum tambah T, buktikan dulu bahwa kalian bisa bekerja dengan maksimal. Saya udah ngomong tadi dengan Pak Pran, Pak Jafe, sepanjang kalian bisa menunjukkan bukti bahwa kalian itu qualified, tak salah Pertamina menunjuk kalian, bukan hal tak mungkin besok mengganti Pak Jafe yang akan datang, mengganti Pak Fran ya, mengganti Pak Riki bisa juga, ganti saya juga bisa ya kan. Artinya bukan hal yang mustahil, tidak ada yang mustahil, yang penting kita kerja keras. Satu, saya ingin tegaskan pada seluruh honorer, tidak usah galau, tidak usah gelisah, kerja saja dengan baik, dengan ikhlas. Insya Allah biar tugas bupati yang memikirkan itu. Saya pun sampai hari tidak pernah berpikir, walaupun aturan ini 2023 akan ada, tidak ada lagi honorer, tapi kita tetap memikirkan supaya tidak ada pemberhentian apapun terhadap honorer. Dan alhamdulillah kabar baiknya, saya udah teken kemarin, ini saya teken, ini untuk ke kementerian. Itu tahun ini alhamdulillah kita akan angkat. Mau diperbesar berapa Pak? Honorer itu ini angkanya 1056, insya Allah tahun ini akan kita angkat menjadi tenaga P3K. Kalau gaji memang APBN nih Pak Bupati? Ya, gaji APBN. Nah sekarang kita selesaikan mana yang bisa jadi P3K, apalagi yang
kadang ada yang K2 tapi tidak, kan ada kelompok K2 dulu itu juga tidak dapat. Ini mungkin akan menjadi catatan tapi ada kriteria lah nanti, ada kriteria guru itu seperti apa. Nah, tentu ada yang memang tereliminasi, tapi itu kriteria secara nasional yang kita tidak. Nah, informasi selanjutnya ini Bapak Ibu hasil RDPU Pemkab Dompu ya, pemerintahan Kabupaten Dompu di sini. Kemarin di sini kan kita sudah mengetahui yaitu Dompu ini yang tidak mendapatkan kuota formasi sekitar 68 orang. Nah, ini ada hasil dari RDPU tersebut Bapak Ibu. Hasil dari RDPU tersebut menemukan kesimpulan ya, ini pada ruang rapat utama yaitu pada 3 Agustus tahun 2022. Yang pertama, Pemkab Dompu melalui BKD memastikan akan menyelesaikan 301 guru honorer yang sudah lulus PG untuk diangkat menjadi P3K tanpa adanya pengkategorian dapat kuota, masuk kuota dari sekolah lain atau tidak masuk kuota. Ini intinya. Yang kedua, nakes honorer di Kabupaten Dompu mendapatkan alokasi P3K sebanyak 500 orang. Dan yang ketiga, pendataan pegawai non-ASN baik tenaga teknis maupun administrasi akan segera dibahas melalui rapat koordinasi pimpinan dari OPD. Dan yang keempat, Pemda akan melaksanakan penandatanganan pegawai honorer hingga batas waktu yaitu 30 September penanganan ini ya, 30 September setelah mendapat judlak atau juknis dari Kemenpan RB dan BKN. Yang poin 5, pimpinan OPD harus sudah menyiapkan data pegawai honorer non-ASN yang akan diserahkan dan diinput pada database BKN. Poin ke-7, DPRD mendukung, mengawal, serta memastikan agar tenaga honorer yang pertama 301 guru honorer yang lulus PG ini memperoleh hak untuk diangkat menjadi P3K tahun 2022. Yang kedua adalah 500 nakes mengikuti proses rekrutmen P3K tahun 2022 dan seluruh tenaga teknis administrasi dengan masa pengabdian paling terakhir per 31 Desember 2021 terdata dalam database BKN. Nah, itu untuk hasil RDPU terkait formasi P3K tahun 2022 untuk daerah Dompu. Nah, ini Bapak Ibu sedikit cuplikan dari hasil rapat RDPU yaitu Pemkab Dompu. Kemudian mendengar masukan saran dari anggota DPRD, kemudian mendengar penyampaian dan tanggapan dari pimpinan OPD, maka akhirnya saya harus membacakan kesimpulan RDPU hari ini. 1. Pemkab Dompu melalui BKD memastikan akan menyelesaikan guru honorer yang lulus pasigrade untuk diangkat sebagai P3K sesuai hasil rakornas, yaitu sebanyak 301 tanpa perlu pengkategorian status daftar kuota, tidak dapat kuota dan masuk kuota dari instansi lain. 2. 500 tenaga honorer nakes adalah formasi kebutuhan untuk P3K Kabupaten Dompu tahun 2022. Jika ingin melihat formasi P3K nakes, dapat meminta pada masing-masing puskesmas. Berikutnya 3. Pendataan tenaga honorer non-ASN akan dibahas melalui rapat koordinasi dengan pimpinan OPD dan Pemda akan melaksanakan pendataan setelah mendapatkan jumlah dan juknis lebih lanjut dari pemerintah pusat. 4. Pemda harus menjunjung tinggi nilai-nilai transparansi dalam setiap proses pendataan dan pengajuan formasi P3K. 5. DPRD mendukung dan mengawal agar tenaga honorer baik 301 guru honorer yang lulus PD, 500 nakes honorer dan seluruh tenaga teknis dan non-teknis selama masa pengabdian per 31 Desember 2021 harus terdata dalam database BKN. Demikian kesimpulan yang kami bacakan dan mudah-mudahan ini memang menjadi pedoman untuk bisa ditindaklanjuti oleh teman-teman OPD eksekutif yang terkait dengan pertemuan hari ini. Dan tentu saja sebelum menutup pertemuan RDPU hari ini, saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya, pimpinan dan anggota komisi yang hadir pada hari ini. Juga ucapan terima kasih
Nah, informasi selanjutnya di sini DPR ini terus mendesak untuk mengakomodir 193.000 guru honorer ini menjadi P3K semua tahun ini, Bapak Ibu. Nah, berikut sedikit ulasan dan cuplikan dari DPR untuk mendesak Kemendikbudristek mengakomodir seluruh guru lulus PG yaitu 193.000 guru honorer. 6 bulan P3K tidak mendapatkan gaji karena ternyata tidak terinfokan kepada pemerintah daerah bahwa mereka juga harus mengeluarkan antara gaji dan tunjangan. Jadi ini yang masih harus diselesaikan. Kemudian terkait dengan November 2023 nanti sudah tidak akan ada istimewa honorer, itu membuat panik sebagian besar. Memang jadi satu PR untuk terus memperbaiki undang-undang revisi undang-undang ASN kita yang sedang diselesaikan di Komisi 2, mudah-mudahan bisa cepat. Itulah sedikit dari DPR. Kemudian di sini datang dari Pemkab Batanghari, ini usulkan 999. Ini kurang satu lagi genap ya, jadi 1000. Formasi P3K guru antisipasi karena banyak ASN yang pensiun, dilansir dari Rabu 3 Agustus tahun 2022. Nah, alhamdulillah ini Batanghari, itu Bupati Batanghari Muhammad Fadli Arif menjelaskan pemerintah daerah telah mengusulkan P3K guru sebanyak 999 orang. Alhamdulillah Bapak Ibu, untuk rekan-rekan sobat-sobat TPMDS yang dari Batanghari, Pemkab Batanghari di sini alhamdulillah formasinya sudah mencapai 999. Kita ketahui Pemkab Batanghari sendiri di sini tidak memiliki guru lulus PG karena kemarin di sini tidak mengusulkan untuk tahun 2021. Tapi untuk 2022 alhamdulillah yaitu 999, siap-siap untuk guru-guru honorer pada daerah Pemkab Batanghari. Ini akan nanti ada seleksi verifikasi, kesesuaian verifikasi, yaitu diseleksi oleh kepala sekolah serta pengawas sekolah, nanti hasilnya ke BKD serta nanti langsung disampaikan ke Kemendikbudristek ya, yaitu THK 2 dan guru honorer sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik ini lebih dari 3 tahun. Dan juga di sini untuk seleksi yaitu tes CAT UNBK, ini adalah guru honorer negeri yang kurang dari 3 tahun, PPG dan honorer swasta ya. Siap-siap di sini Bapak Ibu untuk yang pada daerah Batanghari. Nah, informasi selanjutnya di sini pengurus PGRI terus juga mendorong atau memperjuangkan ya bahwa PGRI ini minta pemerintah segera menuntaskan pengangkatan guru honorer menjadi ASN dengan 7 tuntutan poin yang harus diperhatikan. Kemudian guru honorer ini dihapus. PGRI mendesak ya alokasi gaji dan tunjangan P3K ini harus di APBN. Serta PGRI mendorong pemerintah tuntaskan guru honorer langsung menjadi ASN ya Bapak Ibu di sini. Ini dari Persatuan Guru Republik Indonesia, payung besarnya guru-guru di Indonesia ya, yang terus mendorong dan mendesak pemerintah untuk menyelesaikan masalah honorer, terutamanya guru-guru honorer di Indonesia untuk semuanya ini diangkat menjadi ASN pada tahun 2022. Bahkan dari masalah anggaran dan sebagainya ini tetap didesak untuk ya dialokasikan dalam APBN. Nah, yang bertanya kapan sih sebenarnya jadwal pelaksanaan rekrutmen P3K tahun 2022, terutamanya bagi guru honorer yang sudah lulus passing grade. Nah, dihubungi dari bot Telegram Kemendikbudristek menyatakan bahwa ya di sini perihal mengenai dengan SE Menpan RB tanggal 22 Juli tahun 2022, maka tidak akan berdampak dengan pelaksanaan rekrutmen P3K guru tahun 2022. Apa sih SE dari Menpan RB tersebut? SE dari Menpan RB tersebut terkait pendataan seluruh honorer ataupun non ASN pada instansi pemerintah ya. Jadi terkait pendataan dari SE Menpan RB ini tidak terdampak dengan pelaksanaan P3K di tahun 2022. Terima kasih menghubungi layanan dari Kemendikbudristek ya. Tapi ini Bapak Ibu ya, dijawabnya ini karena sudah disetting ya, karena bot ini adalah robot ya. Nah, karena sudah disetting, pasti kalau kita menanya ini tetap jawabannya seperti ini karena sudah ada settingannya untuk menjawab yaitu tentang hal tersebut ya. Nah Bapak Ibu, ada sedikit bocoran juga dari daerah-daerah yang sudah melakukan rapat koordinasi nasional bersama Kemendikbudristek ya Bapak Ibu. Ini di sini contohnya Forum PG Jatim ya. Ini memberikan sedikit angin-angin ataupun sedikit bocoran ya. Katanya pemberkasan yaitu Agustus, kemudian NIP ini September, kemudian Oktober SK. Ada juga dari daerah yaitu Kabupaten Bekasi yang di sini yang rapat dengan
Pemdanya ataupun sosialisasi dengan Pemdanya di sini, yaitu pengangkatan di September Oktober ya. Nah, dan juga ada daerah Grobongan juga ya, Grobongan insya Allah katanya pembekasan bulan Oktober, dan ini adalah hasil konfirmasi dari Bapak Sekdin, semoga dipermudah dan diperlancar semuanya. Artinya dari keseluruhan informasi tersebut Bapak Ibu tetap mengacu yaitu pada kiraan dari September ataupun Oktober, kemudian di sini malahan dari Jatim yaitu Agustus, September, Oktober. Nah ini ya Bapak Ibu ya. Nah jadi bagaimana sih sebenarnya untuk pelaksanaan rekrutmen P3K tahun 2022, sampai di mana kita saat ini dan tahapnya? Nah, sesuai dari lini masa ini sudah dibuatkan oleh Kemendikbudristek lini masanya. Tapi kalau kita melihat dari Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 terkait bagian dari kedua untuk Panselnas. Nah, Panselnas ini apa sih yang dilakukannya ya? Yang dilakukannya adalah melaksanakan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, memberikan bimbingan kepada instansi pelaksana pengadaan P3K. Ini sudah dilakukan, kemudian menetapkan SOP atau kebijakan operasional pelaksanaan. Ini sudah diterbitkan Menpan RB-nya dan lain sebagainya. Lanjutnya untuk tugas-tugas dari Kemendikbudristek yaitu pada bagian tahapan pengadaan ya, bagian kedua di sini kementerian tersebut ya harus mempersiapkan, yaitu yang pertama petunjuk teknis pelaksanaan calon P3K guru tahun 2022. Di dalamnya memuat petunjuk teknis, seleksi administrasi, seleksi teknis, kompetensi, wawancara, dan hasil pengumuman sanggah. Dan yang ke pasal ke-18-nya ini jadwal pelaksanaan pengadaan P3K guru sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat 2 huruf A ditetapkan oleh Panselnas dan panitia seleksi yaitu Kemendikbudristek dengan tugas dan fungsi masing-masing. Nanti jadwalnya ini disampaikan kepada Menteri Pan RB ya dan BKN. Nah, dan bagian ketiga, bagian panitia seleksi Kemendikbudristek dan panitia daerah ini yaitu menyusun jadwal seleksi proses pengadaan P3K guru, koordinasi langsung dengan Panselnas. Nah ini, jadi tahapan-tahapannya ini harus mengikuti prosedur, operasional prosedur SOP dari Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Jadi kita tunggu saja, mudah-mudahan ini cepat dilaksanakan ya, karena mengingat waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tersebut ya, kemungkinan jika ada kendala harus diantisipasi di sini Bapak Ibu ya. Misalkan nanti pembukaannya bulan pertengahan Agustus ataupun di akhir Agustus untuk SSCSM-nya ataupun sebagainya ya. Nah, jadi nanti di sini ada pengisian untuk dari pengangkatan ini, nanti ada pengisian DRH ya, kemudian untuk penetapan NIP ya dan SK ya di sini nanti. Jadi kemudian pelaksanaan untuk yang seleksi observasi ya, serta yaitu untuk yang seleksi tes CAT UNBK. Jadi persiapannya memang ini banyak sekali jika dalam satu rangkaian di tahun 2022 ini bahkan memang sampai Desember ya Bapak Ibu ya. Nah ini untuk tahapannya. Jadi kita tunggu saja Bapak Ibu di sini untuk lebih jelasnya nanti langsung akan Kemendikbudristek umumkan untuk jadwal pelaksanaan P3K tahun 2022. Nah itulah sedikit informasi, mudah-mudahan sedikit bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi semuanya.